Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai fintech, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital dari seluruh marketplace e-commerce. Baiklah, sebelum terlebih dahulu saya bakal memperkenalkan diri saya. Nama saya Hafizul Hamda, NPM 4420217011. Saya berasal dari Teknik Industri. Dan tugas ini berasal dari mata kuliah manajemen strategi yang merupakan dosen pengajar yaitu Bapak Haris Aliswantoro STMBA, merupakan dosen yang cukup menarik bagi saya sehingga saya dapat dalam memahami materi yang beliau ajarkan, nah, sehingga saya dapat menerima ilmu dengan mudah dari beliau. Baiklah, selanjutnya itu aplikasi yang berada di Indonesia. Yang pertama itu Shopee, yang kedua itu Tokopedia, yang ketiga itu Bukalapak, yang keempat itu Lazada, yang kelima Blibli, yang keenam JD.ID, yang ketujuh itu Zalora, yang kedelapan itu Sociola, yang sembilan itu Beribenka, yang ke-10 itu VIP Plaza. Dari 10 e-commerce di Indonesia ini terdapat beberapa memiliki kategori yang tertentu. Contohnya itu Shopee itu mencakup semuanya. Contohnya lagi itu Beribenka, itu contohnya itu fashion. Sociola juga fashionable, dan juga VIP Plaza itu untuk fashionable pria dan wanita. Baiklah, saya akan menjelaskan dari Shopee. Shopee merupakan e-commerce. Shopee semakin mengukuhkan statusnya sebagai tempat berbelanja online paling populer seantero negeri yang masuk itu se-Indonesia. Dilansir dari databook milik Katadata Co.id, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menobatkan Shopee sebagai toko online yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia untuk membeli kebutuhan mereka. Baik, selanjutnya itu Shopee dari data analisa persaingan, karena pengguna merasa jauh lebih mudah berbelanja berbagai macam produk, baik kebutuhan sehari-hari, elektronik, fashion, dan lain-lainnya, dan juga user friendly pada tampilan aplikasinya. Dan juga Shopee terkenal dengan banyak melakukan program gratis ongkir sehingga menimbulkan banyak peminat dibandingkan e-commerce lainnya. Baik itu dari perilaku konsumen, Shopee sudah sangat cukup baik karena mudah memahami dalam pembelanjaan secara online pada zaman teknologi informasi, dan Shopee menjaga produk aman sampai tujuan sehingga konsumen aman berbelanja. Baik, itu selanjutnya itu nilai fintech dari Shopee ini adalah cukup baik dengan kerjasama dengan perusahaan finance dalam memberikan fasilitas SPayLater dan juga pinjam sehingga memberikan pengalaman menyenangkan kepada konsumen. Baik, untuk selanjutnya itu Tokopedia. Dari analisa persaingan, Tokopedia ini merupakan bisnis yang paling aman serta mempunyai banyak kemudahan dalam penyaringan serta fiturnya dan macam-macam manfaat dan dapat diakses dalam setiap bisnis pasti memiliki pesaing. Begitu juga dengan bisnis online. Dan juga adanya fitur Power Merchant yang dimana biasanya melakukan penjualan dari customer to customer. Dari perilaku konsumen terhadap Tokopedia sudah sangat baik karena mudah memahami dalam pelajaran secara online dan juga bisa melakukan penjualan dari konsumen to konsumer dari promo elektronik di e-commerce tersebut. Dan Tokopedia membuka lembaran baru dengan merger dengan Gojek sehingga peluang lebih besar dalam mengait konsumen yang akan lebih banyak. Yaitu nilai ketiga itu nilai fintech. Sedangkan nilai fintech Tokopedia cukup baik dengan bekerjasama dengan perusahaan finance dalam memberikan fasilitas paylater sehingga memberikan pengalaman menyenangkan kepada konsumer. Sedangkan dari Bukalapak, analisa persaingan, yaitu perusahaan Bukalapak terkenal dengan iklannya yang kreatif sehingga banyak mengait konsumer untuk menggunakan e-commerce-nya. Dan juga Bukalapak banyak menjual spare part dan juga alat perkakas dibandingkan e-commerce lainnya. Dan juga Bukalapak merupakan aplikasi yang user friendly sehingga gampang digunakan untuk berbagai kalangan umur. Sedangkan dari perilaku konsumen terhadap Bukalapak sudah sangat baik karena mudah memahami dalam pembelanjaan secara online pada zaman teknologi informasi. Tambah Bukalapak melakukan EIPO publik untuk saham pada masyarakat sehingga Bukalapak dapat disuntik dana sehingga Bukalapak dapat memaksimalkan pelayanannya. Dan fintech
Sedangkan untuk dari fintech Bukalapak cukup baik dengan kerjasama dengan perusahaan Akulaku dan juga Kredivo dalam memberikan fasilitas paylater sehingga memberikan pengalaman menyenangkan dalam pada konsumen. Yang keempat itu Lazada. Analisa persaingan dari Lazada ini merupakan bisnis yang user friendly serta mempunyai banyak kemudahan dalam pelayanan serta fitur yang bermacam-macam. Manfaat dan mudah dapat diakses dalam setiap bisnis, pasti memiliki pesaing. Begitu juga dengan bisnis online. Namun ada kekurangan dalam iklan Lazada, yaitu iklan Lazada cukup mengganggu di peramban sehingga terkadang konsumen kurang nyaman. Untuk pelaku konsumen terhadap Lazada sudah sangat baik karena mudah memahami dalam pembelanjaan secara online dan juga bisa menggunakan penjualan di customer to customer dan promo elektronik di e-commerce. Yang ketiga itu nilai vintage. Sedangkan nilai vintage Lazada cukup baik dengan bekerjasama dengan perusahaan finance dan Kredivo dalam memberikan fasilitas paylater sehingga memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen. Baik, untuk selanjutnya itu yang kelima itu Blibli. Analisis persaingan perusahaan Blibli terkenal dengan iklannya yang kreatif sehingga banyak mengajak konsumen untuk menggunakan e-commerce-nya. Dan juga Bukalapak menjual spare part dan praktis dibandingkan e-commerce lainnya juga seperti user friendly. Jadi Blibli ini seperti sama dengan Bukalapak yang sama menjual spare part di e-commerce-nya. Pelaku konsumen Blibli ini merupakan e-commerce yang mempunyai banyak kemudahan dalam layanan serta fiturnya yang macam-macam, manfaat mudah dapat diakses. Dalam setiap bisnis pasti memiliki pesaing dan juga dengan bisnis online dan juga adanya diskon dalam pembelian di elektronik sehingga dapat mengait customer. Yang ketiga nilai vintage. Sedangkan nilai vintage dari Blibli cukup baik dengan bekerja sama dengan perusahaan yang Indodana dalam memberikan fasilitas paylater sehingga memberikan pengalaman menyenangkan para konsumen. Baik, selanjutnya itu yang JDID. Analisa persaingan dari JDID karena pengguna merasa jauh lebih mudah berbanding dengan macam produk terkhusus elektronik dan juga fashion yang jamin originalitasnya dibandingkan e-commerce lainnya dan juga tambah jadi lumayan user friendly dan juga namun setelah JDID terkena imbas COVID-19 tahun kemarin pada tahun 2020 sehingga JDID dinyatakan bangkrut pada tahun dan 2023 di bulan Maret kemarin, sehingga untuk sekarang JDID belum ada kabarnya untuk angka selanjutnya. Selanjutnya itu Zalora. Analisa dari Zalora ini merupakan e-commerce berbelanja fashionable dari wanita dan pria. Zalora dan juga user friendly dan juga terkenal dengan banyak program gratis ongkir sehingga menimbulkan banyak peminat dibandingkan yang lainnya. Perilaku konsumen dari Zalora ini adalah sangat cukup baik karena mudah memahami dalam pembelanjaan secara online. Pada zaman teknologi informasi dan Zalora menjaga produk aman sampai tujuan sehingga konsumen aman belanja di e-commerce mereka. Yang ketiga itu nilai vintage. Sedangkan nilai vintage dari Zalora ini cukup baik dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dengan perusahaan Kredivo dan juga Atome dalam memberikan fasilitas paylater dan juga pinjam sehingga memberikan pengalaman menyenangkan pada konsumen. Selanjutnya itu Sociola. Analisis persaingan Sociola merupakan e-commerce berbelanja fashionable khusus wanita yang bergerak di bidang kecantikan. Sociola juga user friendly dan juga terkenal dengan banyak melakukan program gratis ongkir sehingga menimbulkan banyak peminat dibandingkan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya itu perilaku konsumen. Terdapat perilaku konsumen terhadap Sociola sudah sangat baik karena mudah memahami dalam pembelanjaan secara online dan praktis, mudah pada zaman teknologi informasi dan juga Sociola menjaga produk aman sampai tujuan sehingga konsumen aman berbelanja. Baik, untuk selanjutnya itu nilai vintage. Sedangkan nilai vintage dari Sociola cukup baik, namun untuk media pembayaran masih menggunakan transfer dana dan uang digital. Berbeda dengan yang sebelumnya yang bisa menggunakan berbelanja dengan pembayaran dengan pihak ketiga itu finance atau Kredivo. Baik, itu selanjutnya itu Beribenka. Hasil persaingan Beribenka merupakan e-commerce berbelanja fashionable khusus pria dan wanita yang bergerak di bidang fashion kecantikan, namun sekarang Beribenka masih melakukan penjualan langsung. Jadi berbeda dari lainnya, Beribenka ini merupakan
e-commerce yang fokus pada kecantikan dibandingkan lainnya yang mencakup keseluruhannya, sehingga Bellybangka dapat berbekas khusus sebagai fashionable terlengkap dibandingkan e-commerce lainnya. Selanjutnya itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam Sociolla sudah cukup baik karena mudah memahami pembahasannya secara langsung sehingga dapat meningkatkan posisi konsumer. Karena pembelanjaan secara langsung sehingga konsumen dapat langsung membeli produk yang dibutuhkan, sehingga dapat minimalisir terjadinya kesalahan produk yang dikirim, atau konsumen dapat mengetahui produk-produk dengan kualitas yang akan dibeli konsumer. Baik, hanya itu nilai vintage. Sedangkan nilai vintage di Bellybangka cukup baik, namun untuk media pembayaran masih menggunakan transfer dana dan uang digital. Berbeda dengan yang lainnya yang bisa menggunakan finance atau kredivo, sehingga namun di Bellybangka hanya menggunakan uang digital saja seperti dana. Baik, selanjutnya itu VIP Plaza. Persaingan VIP Plaza merupakan e-commerce berbelanja fashionable khusus pria dan wanita yang bergerak di bidang fashionable dan kecantikan. Namun sekarang VIP Plaza masih melakukan penjualan secara langsung di web, dan juga VIP Plaza merupakan yang pertama mengusung flash sale. Jadi yang mengusung flash sale pertama itu VIP Plaza. Namun dengan ketenaran dari Shopee, maka flash sale yang berbekas yaitu Shopee, walaupun yang flash sale yang pertama itu diusung oleh VIP Plaza. Baik, untuk selanjutnya itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen terhadap VIP Plaza sudah cukup baik karena mudah memahami dalam belanjaan melalui web juga secara langsung sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumer. Dengan begitu terjadinya miss kepada kesalahan beli pada konsumen, dan juga konsumer dapat membeli produk yang mereka beli dengan kualitas yang mereka inginkan. Itu nilai vintage dari VIP Plaza. Sedangkan nilai vintage dari VIP Plaza cukup baik, namun untuk media pembayaran masih menggunakan transfer dana dan uang digital. Jadi untuk nilai vintage masih kalah dibandingkan lain, yaitu bisa menggunakan kredivo maupun finance, sehingga bisa menggunakan pihak ketiga. Sedangkan nilai VIP Plaza masih menggunakan pihak kedua itu dana. Baik, selanjutnya itu e-commerce yang banyak dikunjungi itu jatuh kepada Shopee sebanyak 157.966.000 pengunjung. Yang kedua jatuh kepada Tokopedia itu 117 juta pengunjung. Sedangkan Lazada 83.233 pengunjung. Yang keempat itu Blibli itu 25.433 pengunjung. Jadi untuk e-commerce yang terbanyak dan yang dikunjungi itu dan penggunanya itu Shopee. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.